يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أتت يا جيرة الألم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أتت يا جيرة العلم يا أهيل الجود والكرم نحن جيران بذا الهرم هرم الإنسان والحسن نحن جيران بذا الهرم هرم الإنسان والحسن نحن من قوم به سكنوا وبه من خوفهم أمين يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج رفعت يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم وبآيات القرآن عنو فتعد بنا خلوهن وبآيات القرآن عنو فتعد بنا خلوهن نعرف البطها وتعرفنا وصفا والبيت يألفنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أطفت يا ديرة العلم يا أهيل الجود والكرم. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allahumma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan utama ya, kita perlu panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Besar. Karena atas nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat Islamnya kita semua masih berkumpul di studio TVRI pada Jumat yang mulia ini dalam acara Mimbar Agama Islam, tentunya bersama saya Dina Rahman. Tak lupa salam serta sholawat kita selalu curahkan, hadiahkan kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita semua yang berada di studio maupun di luar studio mendapatkan syafaatnya nanti di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Pemirsa Mimbar Agama Islam yang dirahmati Allah, hari ini Dina tidak sendiri. Telah hadir bersama Dina yang akan menemani Dina selama kurang lebih 1 jam ke depan, yaitu Bapak Ustadz Dr. Umar Sulaiman SAG MAG. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Bagaimana kabarnya? Insya Allah sehat selalu ya Ustadz. Alhamdulillah sehat selalu. Alhamdulillah. Dan pemirsa, tidak hanya Bapak Ustadz Dr. Umar Sulaiman, Dina juga telah kehadiran bunda-bunda dari Majelis Ta'lim Al-Muhajirin Oibufu Kota Kupang. Assalamualaikum bunda-bunda semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah sehat selalu ya. Amin. Ini kita jadinya kompak ya, warnanya ijo-ijo. Ijo kalau di pikiran kita tuh identik dengan apa ya bunda-bunda ya. Insya Allah kita semua semangat bakal mendengar tausiah dari Pak Ustadz
Umar. Dan pemirsa, sebelum kita memulai mimbar agama Islam, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Quran surah Luqman ayat 18, Quran surah Al-Isra ayat 37 dan An-Nisa ayat 17 oleh Bunda Aisyah dan Bunda Junia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما ولا تمش في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور صدق الله العظيم. Lanjut.
Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya bertaubat kepada Allah itu hanya pantas bagi mereka yang melakukan kejahatan karena tidak mengerti, kemudian segera bertaubat. Taubat mereka itulah yang diterima Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana. Dan janganlah engkau berjalan di bumi ini dengan sombong, karena sesungguhnya engkau tidak akan dapat menembus bumi dan tidak akan mampu menjulang tinggi gunung. Dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang sombong dan membanggakan diri. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimbar agama Islam, kuatkan iman, syiarnan lembut, kun fayakun, istiqomalah. Masya Allah, tabarakallah, amin, Allah Maha Besar. Pemirsa Mimbar agama Islam yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sikap sombong adalah lahir pada umumnya lahir ketika seorang hamba memiliki kelebihan atau keistimewaan, namun dia tidak menyadari bahwa kelebihan atau keistimewaan itu adalah titipan dari Allah yang merupakan ujian baginya. Nah, tema kita kali ini pemirsa, waspada ketika kesombongan tidak dirasakan. Ustadz, ini bahaya ya Ustadz ya. Kalau sombong udah dirasakan berarti hati kita mati nih Ustadz. Iya, silakan Ustadz. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu Majelis Ta'lim, Adinda Dina, pembawa acara yang kami hormati, para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada. Syukur alhamdulillah berkat izin dan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita semua akhirnya di sore hari ini kembali bertemu dalam acara Mimbar Agama Islam. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan sebuah kekuatan sekaligus memberikan makna bahwa hidup dan kehidupan ini senantiasa berputar. Ada kalanya kita berada di atas, ada kalanya kita berada di bawah. Oleh karena itu kita dituntut untuk lebih waspada dan tidak memiliki sifat arogan. Atau dalam bahasa yang sederhana, sifat sombong itu adalah satu sikap yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangankan Allah, hampir seluruh manusia pun sangat tidak menyukai orang-orang yang memiliki karakter sombong. Makanya dalam terminologi Al-Quran ada 3 istilah yang sering kita dengar. Yang pertama adalah jin, yang kedua adalah iblis, yang ketiga adalah syaitan. Jin itu adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah dari sumbernya api yang panas. Karena sumber api yang panas maka dia biasanya besar kepala, merasa sombong, dia merasa di atas segala-galanya, menganggap orang lain tidak ada artinya dibandingkan dirinya. Sedangkan iblis itu adalah salah satu jenis jin yang mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan syaitan itu adalah karakter manusia yang cenderung berada pada hal-hal yang berhubungan dengan dimensi keburukan, dimensi kejahatan,
dan dimensi penyimpangan. Oleh karena itu kalau kita mau jujur bahwa dalam hidup hari ini banyak orang sombong itu karena diinisiasi oleh beberapa hal. Yang pertama, orang sombong karena mungkin dia memiliki ilmu. Orang sombong mungkin karena dia merasa amal salehnya lebih bagus. Orang sombong mungkin karena hartanya. Orang sombong karena mungkin dia memiliki kecantikan, kegantengan. Orang sombong mungkin karena keturunannya. Makanya dalam Al-Quran itu Allah mengingatkan kita khususnya di surat 2 ayat 3-4. Wa idza qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis. Ketika kami berkata pada malaikat, sujudlah engkau kepada Adam kecuali iblis. Kenapa? Iblis itu memiliki dua karakter dasar. Pertama adalah aba, yang kedua adalah istakbara. Aba itu apa artinya? Enggan, tidak mau tunduk dan taat atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak mau tunduk? Karena merasa dirinya lebih hebat daripada malaikat. Dia merasa diri lebih hebat daripada Adam. Makanya di ayat yang lain, khususnya di surat 2, di ayat berikutnya, Allah bertanya, "Hai iblis, mengapa engkau enggan untuk mau sujud kepada Adam? Padahal ini perintah saya." Apa jawab iblis? "Khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin." Saya dari esensi kejadian, bentuk kejadian, proses kejadian, saya lebih mulia dari Adam. Saya tercipta dari api, Adam tercipta dari tanah. Dari hakikat kejadiannya saya lebih mulia, maka saya tidak mau tunduk dan taat kepada Adam alaihissalam. Oleh karena itu Bapak Ibu ma'asyiral muslimin, para pemirsa TVRI Nusa Tenggara Timur di mana saja Anda berada, dengan ilmu yang sedikit banyak orang merasa sombong. Kita lihat banyak orang yang memiliki gelar, memiliki jabatan, memiliki ilmu yang secuil, dia mulai menentang Allah Subhanahu wa taala. Dengan ilmu yang tidak seberapa, dia mulai mengingkari kebenaran ajaran Al-Quran. Dengan ilmu yang tidak seberapa, dia mulai merendahkan orang lain. Ilmu itu sesungguhnya seharusnya menuntun kita untuk memiliki sikap agar senantiasa menghargai dan menghormati orang lain. Sikap sombong itu bukan saja dibenci oleh Allah, tapi merusak tata nilai hubungan sosial antara satu manusia dengan manusia yang lain. Dzuribat alaihimudz dzillatu aina ma suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Akan kami berikan kehinaan pada manusia itu kalau dia tidak melakukan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala dan juga tidak melakukan hubungan dengan sesama manusia. Oleh karena itu kalau sikap sombong ini telah kita pelihara, maka antara satu manusia dengan manusia yang lain menjadi musuh dalam selimut. Jangan karena ilmu kita merasa orang lain tidak ada artinya. Itu yang pertama. Yang kedua, orang sombong karena mungkin amal solehnya lebih banyak dari orang lain. Kebanggaan-kebanggaan semacam ini sesungguhnya bisa menggugurkan amal ibadah yang dia lakukan selama ini. Satu waktu dalam kisah tasawuf dijelaskan bahwa ada orang yang menganggap amal ibadahnya lebih bagus, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diuji? Ketika dia dibisik oleh iblis untuk melakukan tindakan yang menyimpang, menghamili seorang gadis, dan akhirnya dia dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala melalui provokasi iblis. Hai hamba soleh, kalau kamu tidak mau tunduk dan taat atas perintah saya, maka akan saya laporkan kepada orang tua dari gadis yang kamu hamil itu. Kamu akan mendapatkan hukuman yang setimpal. Kalau begitu hai iblis, saya akan tunduk kepadamu. Dan di akhir cerita dari kisah tasawuf ini, akhirnya dia menggadaikan keimanannya, dia keluar dari ajaran Islam menjadi orang kafir. Karena dia bangga dengan amal saleh yang dia miliki. Makanya di surat 7 ayat 17, Allah Subhanahu wa taala, "Summa la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim an aymanihim wa an sama'ilihim wa la tajidu aksarahum syakirin." Iblis itu menggoda manusia dari 4 arah. Dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, dari arah samping kiri. Iblis menggoda manusia dari arah depan. Iblis mengajak manusia untuk senantiasa menganggap remeh urusan akhirat. Dia berfoya-foya dengan kesenangan, kenikmatan keduniaan. Dia lupa mempersiapkan diri untuk menghadap kehidupan akhirat. Padahal kehidupan akhirat itu menurut narasi Al-Quran, walal akhiratu khairul laka minal ula.
Sungguh kehidupan yang paling bagus itu adalah kehidupan di hari akhirat. Tapi sayang, sungguh sayang, banyak orang melupakan dan dia senantiasa mencintai dunia. Iblis menjebak dan memprovokasi kita sekaligus mengagitasi kita untuk meremehkan urusan akhirat dan kembali mencintai urusan dunia. Padahal dunia itu menurut para ulama waktunya sempit, waktunya singkat, tapi banyak orang yang tidak sadar dan dia terjebak oleh kenikmatan dan kemewahan dunia. Yang kedua, iblis itu menggoda manusia itu dari arah belakang. Iblis itu mengajak manusia untuk senantiasa mencintai hartanya sembari menumbuhkan sikap kikir. Harta yang banyak dia sombong, harta yang banyak dia memperlakukan orang lain. Harga diri manusia ditakar dengan harga diri uangnya. Harga diri manusia senantiasa dinilai dengan seberapa segepok uang yang dia miliki. Banyak orang-orang ditindas, banyak orang-orang dianiaya gara-gara ada kemewahan materi yang dia miliki. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kamu hai manusia di atas bumi, mudah-mudahan kamu akan dikasih sayang oleh Allah di atas langit. Mari jangan sampai harta itu membuat hubungan kita semakin tidak bagus. Harta itu membuat kita antara satu saudara dengan saudara yang lain saling membunuh. Harta itu terkadang membuat kita ingkar nikmat. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Jika engkau pandai bersyukur, kata Allah, kami akan tambahkan nikmatku. Dan jika engkau kufur, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Yang ketiga, ternyata banyak orang yang bangga, banyak orang yang sombong karena kecantikannya, banyak orang sombong karena kegantengannya. Ingat, rata-rata orang cantik itu dia menjual harga dirinya di mata manusia yang lain. Rata-rata orang yang terjebak di dunia prostitusi itu rata-rata perempuan-perempuan cantik. Tidak pernah ada perempuan-perempuan jelek yang terlibat di dunia prostitusi. Oleh karena itu mari dengan kecantikan yang kita miliki sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan karena kecantikan itu kita menjual harga diri kita, kita mengumbar-ngumbar aurat kita mengumbar-ngumbar harga diri kita di mata orang lain untuk menikmati kesenangan hedonis. Oleh karena itu mari jangan sampai dengan kecantikannya kita membanding-bandingkan orang lain dengan diri kita. Jangan sampai karena kegantengannya kita menistakan orang lain. Dan yang kelima adalah orang bangga itu karena status sosial. Orang bangga itu karena dia keturunan raja. Orang bangga itu karena dia keturunan Karaeng. Orang bangga itu karena dia keturunan Ningrat. Padahal Allah mengingatkan kepada kita, inna akramakum indallahi ataqakum. Sungguh yang paling mulia di sisi Allah itu adalah orang yang bertakwa. Di ayat yang lain Allah juga menginformasikan kepada kita, orang yang mulia itu hanya dua kriteria, yakni orang yang beriman dan orang yang berilmu. Tidak pernah dalam ayat Al-Quran kita dengar Allah memberikan apresiasi kepada orang-orang yang kaya. Ternyata orang yang kaya itu biasanya lupa diri. Qarun, Fir'aun, dia itu sombong, arogan, takabur dan merasa besar. Tapi ketika dia dibujuk, ketika dia diprovokasi oleh Musa dan Harun, akhirnya mereka terjebak di Lautan Merah. Makanya Fir'aun itu salah satu tipologi manusia yang sangat sombong. Sampai dia mengakukan dirinya sebagai Tuhan. Fir'aun itu karena kekuasaannya, dengan hartanya menindas rakyatnya. Sampai-sampai dia menyatakan, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhan yang paling tinggi. Tapi ketika dia dijebak oleh Musa dan Harun di Lautan Merah, dia menyatakan, inni amantu rabbi Musa wa Harun. Saya percaya dan beriman kepada Tuhannya Musa dan Harun. Kata Allah, hai Fir'aun, ketika ajal itu telah berada di ujung tenggorokan, baru kamu sadar, sungguh penyesalan kamu tiada ada gunanya. Oleh karena itu, jasad Fir'aun itu, dalam penelitian Elliot Smith, pada tanggal 8 Juli 1907, dia punya jasadnya masih dalam keadaan utuh, dan itu memberikan sebuah pelajaran bahwa ada orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, ada orang yang mengaku dirinya sebagai penguasa alam raya, tapi akhirnya dia mati terjebak di Lautan Merah, dan memberikan pelajaran bahwa tidak ada manusia yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Jika manusia yang mampu menghadirkan keangkuhan dan kesombongan, yang menyatakan dirinya sebagai Tuhan, sesungguhnya dia tidak sadar telah memakai jubah kebesaran iblis. Oleh karena itu, jin, iblis, dan syaitan, tiga istilah ini sangat berbahaya dalam kehidupan manusia. Sadar atau tidak sadar,
kita banyak terpengaruh dan banyak terjebak karena kita tidak memiliki kekuatan iman yang luar biasa. Makanya Allah senantiasa mengingatkan kepada kita, mari kita pertahankan iman kita. Mari kita perbaharui iman kita, mari kita tingkatkan kualitas iman kita. Karena iman itu terkadang tergadaikan karena dia tidak tega dan tidak tahan banting atas godaan dan rayuan dari iblis dan setan. Satu kata kunci bahwa sombong itu adalah racun dunia. Salah satu kunci takabur itu adalah sebuah bentuk penyakit hati. Iya, Masya Allah. Ketika ada orang memiliki sikap sombong, maka seluruh kejahatan akan muncul dan dia memperlakukan orang lain dengan cara-cara yang zalim, dengan cara-cara yang kejam dan cara-cara yang sadis. Inilah yang menjadi inspirasi mengapa dalam ayat Al-Quran banyak sekali kita dianjurkan supaya kita tidak boleh memiliki sikap sombong, karena yang memiliki sikap sombong itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Makanya satu waktu Masya Allah. dalam kajian subuh di Masjid Babur Rahman, satu waktu saya ditanya oleh teman saya sebagai penanya, dalam surat Az-Zariyat ayat 51, Allah mengingatkan kepada kita, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan manusia dan jin itu hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Dalam Baik, pertanyaan Ustaz. teman saya, Iya. dari ayat ini bisa dipahami bahwa sesungguhnya Tuhan memaksa kita untuk menyembah pada dirinya. Tapi ingin saya katakan kepada teman saya, hai temanku, andaikan saya berikan kamu 10 hektar tanah, kira-kira apa sikap kamu dari pemberian saya? Pasti Anda memiliki rasa syukur dan mengucapkan terima kasih kepada saya. Bayangkan saja ribuan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada kamu, kamu tidak sadar, tapi kamu mampu mengingkari kebesaran dan keagungan Tuhan. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kamu pandai menghitung-hitung itu rahmat dan rezeki Tuhan, sungguh kamu tidak mampu menghitungnya. Masya Oleh Allah. karena Baik, itu, Ustaz. andaikan saja Tuhan itu menghentikan 30 detik udara itu tidak berfungsi, betapa lacur dan hancurnya kita dalam kehidupan kita Iya, sehari-hari. baik Pak Ustaz. Tapi sayang, sungguh sayang, Iya. begitu banyak nikmat bagi banyak orang begitu sombong di hadapan Allah Subhanahu wa Insya Allah Ta'ala. kita semua tidak. Kita semua terlepas dari sifat sombong Amin. itu ya Pak Ustaz. Ya. Insya Allah. Dan mungkin ini udah saatnya nih bunda-bunda ingin berdiskusi dengan Pak Ustadz. Iya, silakan bunda yang ingin, Bunda Juria. Ya, yang kacamata dulu yang baik-baik. Silakan yang bunda, baik. Ya. silakan berdiri dan sebutkan namanya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mancora. Saya langsung saja dari pertanyaannya. Tadi sesuai dengan tema yang ada, sifat sombong. Sombong itu ada sejak manusia berada di muka bumi, dan sombong itu dapat mengurangi nilai ibadah kita. Tadi Ustadz mengatakan bahwa sombong itu racun dunia. Yang ingin saya tanyakan, zikir apa yang dapat menghindar agar kita terhindar dari sifat sombong. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, silakan Silakan lagi, Bunda Bunda. ya. Nama saya Jueria dari Majelis Taklim Al-Muhajirin Oibufu. Seperti yang sudah ditanyakan oleh beliau juga, namun saya anukan saja Ustadz, dari zaman dahulu kita itu sifat sombong semenjak manusia lahir ke dunia ini, terhadir di atas dunia ini, sudah ada kata sombong itu, sifat sombong itu. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, bagaimana trik-triknya atau caranya supaya sifat sombong itu terhindar dari kita? Terima kasih. Dia penanya. Nanti ya di belakang. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Dwi. warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustadz, tadi Ustadz jelaskan bahwa sifat sombong adalah milik Allah. Nah, kemudian sifat sombong juga mungkin termasuk juga ria. Nah, terus bagaimana, apakah sombong itu termasuk syirik karena kita akan merasa diri kita adalah lebih hebat daripada orang lain? Nah, mohon penjelasannya. Dwi. Ibu Dwi. Ibu Dwi. Iya. Iya, Ibu Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Pertanyaannya hampir mirip ya Pak Ustadz ya. Silakan Pak Ustadz. Ya, yang pertama itu kira-kira zikir apa? Zikir apa ya? Saya biasanya kalau saya sholat tahajud itu di witir itu saya baca surat Al-Ikhlas.
112, surat Al-Falaq 113, dan surat An-Nas 114. Atau ketika saya sholat Isya itu setelah ayatul kursi saya baca surat 113 Al-Falaq. Saya ingin berlindung kepada Allah selama semalam suntuk saya terhindar dari kejahatan iblis. Kejahatan iblis itu banyak sekali godaannya. Makanya kita senantiasa dianjurkan untuk membaca ayat-ayat semacam itu. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. 3 ayat, 3 surat terakhir dari Al-Quran 112, 113, 114 ini adalah ayat pemungkas untuk berikhtiar agar kita tidak terjebak dan terprovokasi dari bujuk rayu iblis. Karena iblis itu kan dia sudah mendapat predikat manusia terlaknat. Sehingga dia ingin mencari temannya, dia ingin mencari kawannya. Maka carinya adalah manusia. Makanya kan ada dalam bahasa Al-Quran itu kan setan itu juga bisa dalam bentuk manusia, juga dalam bentuk jin. Jadi kita ini sebenarnya saya setuju bahwa ketika Abdul Munir Mulkan dalam bukunya Manusia Al-Quran menjelaskan imannya iblis itu kerjanya adalah durhaka. Imannya malaikat itu kerjanya bertasbih. Sedangkan imannya manusia bisa bertasbih, bisa jadi durhaka. Makanya makhluk yang paling mulia itu adalah makhluk yang paling mulia itu adalah manusia. Atau dalam tradisi Kristen itu, kalau Islam namanya Al-Insan Al-Kamil. Tradisi Kristen namanya Imago Dei. Imago Dei itu apa? Seluruh proses kejahatan dan keburukan yang kita miliki dalam diri kita, kita hancurkan dan tidak tersisa kejahatan keburukan, maka disitulah kita bersatu dengan Tuhan. Oleh karena itu Al-Insan Al-Kamil atau dalam tradisi Kristen disebut dengan Imago Dei, ada pancaran Tuhan yang senantiasa menghiasi dalam diri kita. Itulah yang menuntun kita agar bisa menjadi manusia malaikat, tapi di momentum tertentu bisa juga menjadi manusia iblis atau setan. Karena kualitas imannya manusia itu al-imanu yazidu wa yanqus. Dia bisa bertambah dan bisa berkurang. Sedangkan iblis kerjanya memang berbuat durhaka. Tiba-tiba misalnya Mbak Dina ini mau menikah, sudah dilamar. Tiba-tiba dia masih ingat mantan pacarnya, akhirnya buyar dia punya harapan untuk menikah minggu depan. Tuhan sudah memberikan jodoh tapi ada bisikan. Saya masih ingat mantan pacar saya mengikat saya punya. Arti misalnya istilahnya CLBK cinta lama bersemi kembali dan lain sebagainya. Banyak sekali godaannya. Jadi zikirnya zikir biasa. Subhanallah, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Saya itu kalau sering ke kampus itu, kalau keluar dari rumah itu mulai subhanallah dari rumah saya kebetulan Nun Bangun Sabu sampai lampu merah Oeba itu saya ganti Alhamdulillah. Dari Alhamdulillah Oeba itu saya geser sampai di lampu merah Oesapa itu saya ganti Allahu Akbar. Dari lampu merah Oesapa saya sampai kampus saya sampai selesai di situ. Pulang pun demikian. Kenapa saya teringat dengan salah satu buku itu yang ditulis oleh Sarah Uras, bagaimana iblis itu menggoda manusia. Bahwa kenapa banyak sekali terjadi kecelakaan dia dalam perjalanan. Tiba-tiba apalagi minggu lalu ya kita lihat ada mobil penumpang yang tabrakan di daerah Oesapa sini, dekat Kelapa Lima sini. 4 atau 3 orang meninggal karena memang iblis itu sudah mulai merasuki pikiran kita ketika kita berkendara. Makanya dalam buku itu yang judulnya Perjumpaan dengan Iblis, Muhammad Sahur menjelaskan bahwa kalau mau keluar, kalau sudah zikir itu tidak ada godaan sama sekali. Anda lurus sampai ke sana. Anda dalam perjalanan misalnya ditabrak atau misalnya kecelakaan, mati dalam keadaan Islam. Karena Anda menyerahkan diri Anda, sudah zikir kepada Allah dan seluruh aktivitas itu kita harus hadirkan dengan nuansa-nuansa zikir. Makanya ketika saya keluar dari rumah, kebetulan tadi saya sholat Jumat khutbahnya di Masjid Tarus, jam 2-nya saya bawa materi di Hotel Sylvia, sorenya saya bawa materi live di sini, 3 acara saya bawa, tapi saya iringi dengan zikir terus. Karena saya tidak mau itu kita mati dalam keadaan kafir. Kalau mati dalam keadaan apalah artinya. Itu yang pertama. Yang kedua ibu punya tadi apa? Menghindarkan trik caranya agar kita terhindar dari sifat sombong. Pertama, kita harus mengaca diri. Kalau dalam bahasa Nabi itu ibda binafsik. Tanyalah dirimu, kira-kira apa yang kau punya kelebihan kamu dibandingkan dengan orang lain. Apa sih kau punya kelebihan dengan orang lain? Kita manusia yang memiliki keterbatasan, memiliki kekurangan.
Kalau misalnya kau memiliki harta itu tidak akan menjamin kau masuk surga. Kau memiliki kecantikan paling-paling Dina, umur 65 tahun, 60 tahun sudah masa menopause, tidak berlaku lagi. Laki-laki paling kuat umur 70. Masuk di alam kubur, apa yang kau bisa bangga? Makanya saya lihat mama saya depan ini kelihatan putih, tapi ketika umur 15 tahun, 19 tahun cantik sekali. Tapi hari ini, saya sering bilang kepada mahasiswa saya, kalau ada yang masih punya nenek di rumah, coba kamu kili itu nenekmu di bagian kili. Dia tidak bergerak lagi, karena jaringan internetnya putus. Ya karena masa menopause-nya. Apa yang kamu sesombongkan? Hartanya Tuhan titip saja. Tapi memang ada rasa sikap serakah yang dimiliki manusia itu memang tidak ada batasnya. Sampai-sampai Rasulullah menganalogikan, andaikan manusia itu saya berikan satu ladang emas saja, dia masih mendambakan ladang emas yang kedua. Sudah ada ladang emas yang kedua, sudah menambahkan ladang emas yang ketiga. Sampai-sampai dia mati juga, dia masih menambahkan ladang emas. Padahal Allah mengingatkan, yauma la yanfa'un malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari ini kata Allah, harta, pangkat, kedudukan, ilmu, anak istri tidak ada arti apa-apa. Kecuali kamu mati menghadap Allah dalam keadaan selamat. Dalam keadaan selamat, para ulama menafsirkan dalam keadaan penuh dengan keimanan. Jangan sampai kita sholatnya bagus, tapi di akhir kehidupan kita menjadi manusia murtad. Ingat itu Saifuddin Ibrahim itu. Dia seorang sarjana perbandingan agama di Fakultas Usuluddin, IAIN, tapi akhirnya dia jadi murtad. Karena imannya tidak tahan uji. Maka kita senantiasa harus antisipasi itu. Iman itu tidak ada yang bisa menjamin. Makanya kita dianjurkan senantiasa berzikir. Apa yang ibu banggakan? Mobil itu 5 tahun sudah mulai harganya turun. 10 tahun akhir kali turun lagi. Rumah apa yang kau bisa? Kau mati hanya bawa amal saja. Apa yang kau bisa banggakan? Makanya Abu Hurairah itu satu waktu dia mengantar, dia punya keluarga di ujung kubur itu. Sampai di ujung kubur dia menangis sejadi-jadinya. Para sahabatnya bertanya, "Hai Abu Hurairah, apa yang kamu tangisi?" "Saya tangisi bahwa kubur ini sempit. Ukuran kubur ini tidak sampai 2 meter. Tapi dia itu sangat sepi, dia itu sangat sunyi. Saya khawatir ketika saya mati, masuk di ukuran kubur yang sempit ini, saya tidak membawa amal kebajikan. Kalau tidak membawa amal kebajikan, apa lacur kita hidup kita." Bapak ibu atau ibu-ibu yang sering masak, tanpa sadar pernah korek bakar tangan ibu kan? Sakit tidak kira-kira? Itu tidak apa-apanya dibanding dengan api neraka. Maka tidak ada pilihan lain. Apa yang kamu bisa sombongkan? Tidak ada yang kita bisa sombongkan. Makanya kiatnya adalah menyadari diri bahwa kita semua memiliki keterbatasan. Hari ini yang kita memiliki kemewahan, dia satu waktu. Kalau kamu tidak bawa dia ke arah yang bagus, harta yang banyak kamu tidak sedekahkan. Ingat korun itu. Maka hari sering kita dengar istilah harta korun, harta korun. Betapa hartanya begitu banyak, tapi karena dia tidak mau bersedekah, dia tenggelamkan hartanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahasianya bahwa ketika kembali ke hadapan Allah itu dalam keadaan husnul khotimah. Banyak orang kan banyak harta, pangkat dan kedudukan, tapi di akhir kehidupan dia su'ul khotimah. Nabi Musa satu waktu ditanya, ya ahwanal anbiya'i mautan kaifa jattal maut? Hai Nabi yang paling ringan siksaan, bagaimana rasanya kematian itu di sakratul maut itu? Rasanya sakratul maut kasayatin tuslaku ya hayatun. Rasanya kematian ibarat menguliti kambing dalam keadaan hidup-hidup. Ibu-ibu ini baru-baru 2 bulan yang lalu kan potong itu sapi, potong itu kambing. Kamu potong sadar tidak? Bahwa betapa kalau kamu tidak ikat baik-baik pasti dia mengamuk kan? Harus diikat baik-baik. Maka dalam tradisi Islam itu menyembelih kambing itu bukan menyiksa. Padahal itu menambahkan kedekatan kita kepada Allah. Janganlah kamu mengira bahwa harta yang banyak tapi kamu tidak bawa ke arah yang benar, kamu tidak sedekahkan, kamu bahagia, tidak. Makanya Will Durant itu salah seorang penyair Jerman itu dia bilang begini, agama itu tidak pernah tumbuh di setengah orang-orang yang banyak uang. Ada tidak orang yang banyak uang itu ibadahnya bagus? Ada tidak kira-kira? Jarang Pak. Banyak uang itu banyak pilihan. Sebentar ke Ramayana, besok ke Lipo, besok lagi pasang di Shopee, besok lagi pasang di macam-macam. Karena memang rumus ekonominya, kalau banyak uang, pilihan-pilihan hidup itu banyak. Pilihan-pilihan keinginan itu banyak. Maka jangan Anda merasa sedih ketika Anda jadi orang miskin. Hidup sederhana itu penting Pak. Uang itu, makanya kalau uang itu dia bisa membeli segalanya.
Saya itu kalau baca berita ketika mantan gubernur Maluku Utara itu, Abdul Ghani Kasuba itu, dia ditangkap kan, dia punya hampir setiap jam dia main perempuan. Nauzubillahi min dzalik. Apa? Uang negara, uang rakyat yang dia pakai. Makanya kalau banyak, makanya jangan terlalu sombong dengan uang itu. Uang itu kalau kamu arahkan arah yang bagus, maka dia akan menjadi sumber keberkahan. Makanya bahagia dengan senang itu berbeda. Kesenangan itu berhubungan dengan dimensi jasmani, sedangkan kebahagiaan berhubungan dengan dimensi jiwa. Atau dalam bahasa Ibnu Miskawai, kesenangan itu berhubungan dengan dimensi eros atau dimensi kejahatan, sedangkan kebahagiaan itu berhubungan dengan dimensi hati. Banyak uang, kira-kira ibu punya bahasa hidup tenang tidak? Belum tenang. Makanya ada satu buku yang ditulis Asdar Muiz RMS Sepatu Tuhan. Diceritakan ada orang kaya, dia perintahkan seluruh penghuninya untuk menyumbat telinganya dengan kapas. Untuk apa? Supaya dia tidak mau ada dia mendengar rintihan orang-orang miskin minta uang ke dia. Besok malamnya 5 mobilnya digerasi, digasak maling. Tetangga sebelah menelpon, dia tidak dengar karena memang telinganya disumbat dengan kapas. Orang berteriak, tarik-tarik, goyang-goyang itu pintu pagar, tidak dengar. Besok paginya dia lihat 5 mobil itu digasak maling. Dia mulai marah-marah dengan tetangga. Apa bilang tetangga, bagaimana kau bisa dengar kami punya panggilan? Telingamu Anda terus dengan kapas. Itulah orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Jadi tadi pertanyaan Ibu Dwi tadi apa? Mohon penjelasan, sombong itu adalah sifat Allah sehingga bisa dikatakan orang yang sombong adalah syirik kepada Allah. Ya, sebenarnya begini. Kalau syirik itu kan kita menghadirkan figur selain Allah, selain Tuhan. Jadi kita merasa lebih benar saja, itu ada unsur rianya. Ria itu adalah salah satu syirik kecil. Atau syirkun kafi. Jadi syirik kecil. Kalau syirik besar itu, kau tidak percaya lagi Tuhan, tapi sembah pada berhala, sembah pada kubur-kuburan, sembah kepada arwah-arwah yang sudah meninggal, yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Sikap sombong itu adalah salah satu bentuk syirik yang kecil. Tapi dia itu tidak membuat kita punya amalnya langsung total, langsung hilang, tidak. Tapi dia menggerus, dia mengurangi kekuatan ibadah kita. Makanya Tuhan itu perlu sombong. Anda pernah dengar tidak Tuhan marah? Tidak. Faman sa'fal mu'min faman sa'fal yakfur. Mau beriman silakan beriman, mau kafir silakan kafir. Tuhan tidak peduli. Kau tidak pergi gereja, kau tidak pergi ke masjid, kau tidak pergi pura, Tuhan tidak peduli. Lu mau kerja silakan. Kau tidak beribadah juga tidak mengurangi singgasana kebesaran saya. Kamu beribadah tidak menambah singgasana kebesaran saya. Tapi kebetulan bahwa konsekuensi kekhalifan itu kita harus tunduk. Contoh, ibu saya kasih uang 200.000, ibu bersyukur tidak ke saya? Bersyukur 200.000 saja bersyukur, apalagi Tuhan kasih umur yang begini panjang. Makanya umur itu dalam bahasanya Komarudin Hidayat itu, ketika umur panjang, seharusnya orangnya makmur. Makmur itu ada 3 dimensi. Makmur dalam bidang ekonomi, makmur dalam bidang ilmu, dan makmur dalam bidang ibadah. Anda umur panjang tapi banyak kejahatan, umur panjang banyak menipu, umur panjang tapi banyak memperlakukan, menzolimi orang lain, maka umur Anda itu bukan umur yang maksimal, tapi umur yang membuat Anda celaka di masa depan. Makanya kan banyak ayat itu sering kita dengar, mengkatala nafsan bi ghairi nafsin au fasadin fil ardi fa ka'annama qatala an-nasa jami'an. Barang siapa yang membunuh satu nyawa atau berbuat kerusakan di atas muka bumi, sama saja membunuh semua nyawa. Oleh karena itu, kalau kita rajin-rajin baca itu, banyak sekali kisah-kisah orang yang punya kekuasaan menindas orang-orang kecil. Orang yang memiliki uang memperlakukan. Pernah lihat tidak ada orang-orang kaya lewat, kamu semua mulai cium-cium tangannya. Tapi setelah dia jatuh miskin, kamu ludahi dia kembali. Banyak kan, banyak kasus itu. Makanya orang yang dulunya kaya, dulunya dihormat, tapi di akhir kehidupan dia dinista oleh orang lain, itu yang saya sebut dengan su'ul khotimah. Dulu dia dalam keadaan beriman yang bagus, dalam kemewahan yang luar biasa. Tapi di akhir kehidupan dia terjerembab, jatuh. Itulah disebut su'ul khotimah. Orang menikmati kesengsaraan di akhir kehidupan, itulah bukti orang su'ul khotimah. Masya Allah, baik Pak Ustadz. Oleh karena itu, mari kita jauhkan sikap sombong itu. Karena sikap sombong itu sesungguhnya mematikan hasrat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau hati hasrat kita untuk beribadah, tidak ada apa yang kita bisa banggakan. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Saya itu kalau saya sholat tahajud itu, pas khusyuk itu saya ingat alam kubur. Saya ingat ada sepupu saya yang dikubur kemarin. Dikubur 1 minggu yang lalu, 1 bulan yang lalu.
Setelah kita kubur, kita pulang, dia sendiri dalam kubur itu. Itu yang membuat kita khusyuk. Maka khusyuk itu artinya bahwa hitungan menit, hitungan detik. Tidak ada orang khusyuk itu sampai menit, Pak. Karena khusyuk sampai hitungan menit itu artinya bahwa tingkat keseimbangan kita dengan dunia luar realitas kita tidak bisa akan terjamin. Anda khusyuk saja, oh Anda oleng, Pak. Maka hitungan khusyuk, hitungan detik. Sampai-sampai Rasulullah menguji Umar dengan Ali. Siapa yang paling bagus dia punya ibadahnya, saya akan berikan hadiah sorban. Tapi di akhir, ketika dia tasawuf akhir, Umar balik begini, dia ingat ada sorban yang akan dia dapatkan. Maka batalah dia punya hadiah itu. Iya, Masya Allah. Khusyuknya tidak ada. Siap, Pak Ustadz. Kita masih ada 3 penanya Boleh, lagi nih, Pak silakan. Ustadz. Siap. Ayo bunda-bunda, silakan bunda. Iya, dengan bunda siapa? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, sifat sombong sangat berbahaya dalam Al-Quran dan hadis itu seperti apa, Ustadz? Mohon penjelasannya. Makasih. Ya. 2 penanya Dua lagi. lagi. Iya, Ibu Ida Saleh. Silakan, Ma. Mike. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, nama saya Haja Nona Sadia. Nona Sadia, sudah tua tapi masih Nona. Ya, Ustadz, saya ingin menanyakan tentang tadi Ustadz singgung dengan sholat tahajud. Saya ingin tanyakan, yang seharusnya kita sholat itu ambil ayat-ayat pendek yang kita baca kalau gitu. Apakah kita baca dalam rakaat pertama itu mulai dari Qul huwallah, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas itu 1 kali, Ustaz, atau terus rakaat kedua baru kita baca ayat lain? Mohon penjelasannya, Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, 1 penanya lagi. Cukup kok? Cukup ya? Iya, 5 penanya saja. terakhir. Ya, 5 saja. 5 saja ya. Siap. Ya, saya jawab dulu. Kira-kira sikap sombong yang paling berbahaya itu apa? Yang menyekutukan Allah. Berbuat durhaka atau mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau Ibu baca di surat 31 tadi, surat Luqman itu, dari ayat 89 sampai ke bawah itu kan ada pertanyaan Luqmanul Hakim kepada, atau ada 5 nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam kehidupan rumah. Pertama, jangan la tusyrik billah. Jangan sekali-sekali menserikatkan Tuhan. Contoh, tiba-tiba Anda mau sholat, tapi karena ada tamu atau ada keluarga datang, kita geser waktu sholatnya. Kita sholat di akhir waktu. Itu salah satu bentuk syirik sebenarnya. Tapi syirik yang berbahaya itu adalah kita keluar dari ajaran Islam. Summa amanu, summa kafaru, summa amanu, summa kafaru, summa jadadu kufran. Hari ini kamu beriman, besok kafir. Makanya kita lihat itu ada 1 artis, 2 artis yang hari ini masuk Kristen, masuk Islam, masuk Hindu, masuk keluar lagi. Yang botak-botak itu, siapa namanya saya lupa itu. Jadi kalau kita lihat itu banyak sekali yang orang-orang yang mengingkari keberadaan Allah itu sesungguhnya tidak sadar bahwa dia telah menghapus seluruh kebaikannya. Dan itu berbahaya. Tidak ada alasan lain lagi. Tidak ada peluang untuk masuk surga itu. Dalam bahasa Quran itu, dosa yang paling tidak bisa diampuni oleh Allah itu, di antaranya dosa syirik. Yang kedua adalah berbuat durhaka terhadap kedua orang tua. Yang ketiga, Anda bersumpah palsu atau berkomitmen palsu. Tapi yang paling berbahaya itu adalah la tusyrik billah, jangan menserikatkan Tuhan, dan berbuat durhaka pada dua orang tua. Makanya ingin selamat, buanglah sikap sombong itu. Atau jangan sekali-sekali membersihkan pikiran kita bahwa menghadirkan Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada keluarga saya tidak usah sebut namanya. Dia itu kan nelayan, dan setiap hari itu dia pergi laut.
Dan ketika pulang dari laut itu ada perahu yang lain dapat ikan banyak-banyak. Dia sampai 3 kali berturut-turut tidak dapat ikan. Tetapi karena dia saking jengkelnya kepada Allah itu, hari keempat juga tidak dapat ikan. Perahu yang lain dapat. Akhirnya kalau kami orang Flores itu, orang Solor itu, ada perahu dengan ada bambunya. Bambu itu menyangga perahu kan, dorong perahu maju ke belakang, maju ke depan, itu didorong. Dia naik di perahu itu pegang dengan bambu, dia panggil Allah, itu baru dia maki Tuhan. Dia maki nih. Tuhan balas cash, Pak. Tidak sampai 1 bulan dia mati dalam keadaan menggenaskan. Seluruh badannya melepuh hitam semua. Itu betapa kedurhakaan. Allah saja dia maki. Kalau dia maki manusia kan mungkin masih bisa ya. Dia panggil nama Allah baru dia maki. Nauzubillahi min dzalik. Jadi ini bentuk bagaimana kemusyrikan yang sungguh sangat berbahaya. Dan yang ketiga pertanyaan Ibu Hajah Nona tadi, ya syarat sahnya sholat itu surat Al-Fatihah. Kalau sudah Al-Fatihah itu sudah sah itu. Itu syaratnya. Tidak akan sah sholatnya kalau tanpa surat Al-Fatihah. Surat yang lain itu dia hukumnya sunnah. Tapi wajib itu adalah surat Al-Fatihah. Tapi kalau surat tahajud misalnya setelah Al-Fatihah, Ibu mau Al-Ikhlas, boleh. Jadi intinya begini, yang penting Ibu bisa hafal saja. Jangan mempersulit diri. Yassir wala tu'assir. Permudahkan, jangan persulit. Malahan dalam tradisi agama itu, kalau Anda tidak bisa hafal itu, yang pakai bahasa Arab, tulisan pakai tulis tangan. Atau kalau misalnya Anda tidak bisa hafal sekali, ingat saja Allah saja sudah sholat. Ingat saja Allah. Karena kamu tidak bisa baca. Ingat saja. Dengan gerakan itu, kok ingat saja ini saya punya keterbatasan, saya tidak bisa hafal itu ayat Al-Fatihah apa. Ingat saja, tapi Tuhan kasih kemudahan. Tuhan tidak mampu mempersulit. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Beban itu diberikan menurut takaran kemampuan yang dimiliki oleh manusia. Jadi kalau misalnya Ibu tidak mampu, laksanakan yang ya surat Al-Ikhlas, surat Al-Fatihah. Tapi kalau saya itu, kalau witirin 3-3 itu. Witir rakaat pertama, Al-Ikhlas, rakaat kedua, Al-Falaq, rakaat ketiga, An-Nas. Tapi saya hampir setiap hari dan insya Allah, setiap saya sholat ayatul kursi itu di rakaat pertama, setelah surat Al-Fatihah. Saya wajib itu. Tidak pernah saya lupakan. Iya, siap. Masya Allah Pak Ustadz. Ya. Kalau kita sudah bersandar gitu, apa yang kita sudah dibatasi waktu. Insya. Mungkin kita akan bertemu lagi di episode selanjutnya Pak Ustadz. Sayangnya kita dibatasi waktu, tapi saking menariknya hari ini ya Pak Ustadz ya. Dan Pak Ustadz, mungkin sebelum kita tutup sedikit saja closing statement. Ya intinya hidup mau damai, jangan sikap sombong saja. Kita mau tenang, kita perlakukan orang lain itu sebagai sama-sama makhluk Tuhan yang dimuliakan. Kita punya harga diri mulia itu kalau kita saling menghormati dan menghargai sesama manusia. Sombong itu adalah racun, sombong itu adalah benalu yang bisa membuat hidup kita tidak bahagia di atas dunia maupun dari akhirat. Ya. Terima kasih Pak Ustadz. Terima kasih pada Bapak Ustadz Dr. Umar Sulaiman SAG, MAG, dan juga Bunda-Bunda Majelis Ta'lim Al-Muhajirin OIBUFU Kota Kupang yang sudah hadir. Insya Allah kita diberikan kesehatan dan akan kembali hadir lagi di episode-episode Mimbar Agama Islam lainnya. Dan pemirsa, semoga kita semua diberikan hati yang bersih, dijauhkan dari orang-orang yang sombong, serta dijauhkan dari bahaya-bahaya kesombongan. Akhir kata, Dina Rahman, mewakili seluruh kerabat kerja, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan mari kita dengarkan salawat dari Bunda-Bunda Majelis Ta'lim Al-Muhajirin. Salawat tadi, salawat. Sallallahu ala Muhammad